Kisah-kisah Asmaul Husna. Kisah istri Nabi Musa alaihissalam yang pemalu dan sangat setia. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam mendatangi sebuah kota yang sangat sepi. Di sana tidak ada seorang penduduk pun yang melakukan aktivitas. Di tengah sunyinya kota tersebut, Nabi Musa alaihissalam mendengar ada orang yang sedang berselisih. Ia pun segera mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata orang yang berselisih tadi adalah dari kaum Bani Israel, kaumnya sendiri dan kaum Firaun. Kaum Nabi Musa alaihissalam tadi langsung meminta pertolongan kepadanya. Saat itu juga Nabi Musa alaihissalam memukul pengikut Firaun hingga tewas. Melihat orang tersebut tewas tak berdaya, ia pun terkejut karena ia tidak bermaksud untuk membunuhnya. Maka dari itu, Nabi Musa alaihissalam langsung bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menjolimi diriku sendiri, maka ampunilah diriku. Beberapa hari kemudian, Nabi Musa alaihissalam menemui hal yang sama terulang kembali. Nabi Musa alaihissalam pun ingin kembali menolong kaumnya yang sesat itu. Tetapi lawannya berkata, "Apakah engkau bermaksud membunuhku? Sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang, engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang negeri ini, Mesir. Dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Setelah itu, ada kabar miring mengenai Nabi Musa alaihissalam yang tersebar ke seluruh penjuru Mesir. Dirinya pun menjadi buronan. Para algojo Firaun, tak lama datanglah seorang lelaki yang menyarankan Nabi Musa alaihissalam untuk segera pergi dari Mesir. Akhirnya, ia pun menuruti nasihat dari orang tersebut untuk mencari tempat lain yang aman. Dalam perjalanan mencari tempat yang aman itu, Nabi Musa alaihissalam tiba di suatu tempat bernama kota Madian. Di sana, ia melihat orang-orang sedang berkerumun di dekat sebuah sumur untuk memberi minum ternak mereka. Nabi Musa alaihissalam juga melihat dua orang wanita yang berdiri jauh dari kerumunan. Laki-laki itu dengan menahan hewan ternaknya, mengisyaratkan keduanya tidak mau berdesakan dengan para lelaki itu. Nabi Musa alaihissalam pun menghampirinya dan bertanya, "Apakah maksud kalian berdua dengan berbuat begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak bisa memberi minum ternak-ternak kami sebelum orang-orang itu memulangkan ternak mereka setelah selesai dari memberi minumnya. Sedangkan ayah kami adalah seorang yang telah lanjut usianya." Nabi Musa alaihissalam langsung membantu kedua wanita tadi dengan memberi minum ternak-ternaknya. Kemudian keduanya pulang ke rumahnya, meninggalkan Nabi Musa alaihissalam yang belum mendapatkan tempat berteduh. Nabi Musa alaihissalam lalu memohon kepada Allah SWT untuk diberikan tempat tinggal. Tak lama, salah satu dari dua orang wanita tadi datang menghampirinya dengan langkah yang malu-malu. Ia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Sampailah Nabi Musa alaihissalam ke rumah wanita yang ditolongnya tadi. Ia pun menyadari ternyata ayah dari kedua wanita tadi adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Salah satu putri dari Nabi Syuaib alaihissalam berkata, "Wahai ayah, jadikanlah ia sebagai pekerja kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Mendengar usulan putrinya itu, Nabi Syuaib alaihissalam lantas menawari Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi menantunya dan bekerja untuknya selama 8-10 tahun. Nabi Musa alaihissalam pun setuju dan akhirnya menikah dengan salah satu wanita tadi yang bernama Syafura dan tinggal di rumahnya. Syafura adalah seorang istri yang sangat setia kepada suaminya. Nabi Musa alaihissalam, ia bersedia mengikuti Nabi Musa alaihissalam yang mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke Mesir untuk memerangi Firaun. Syafura pun dengan sepenuh hati menemani suaminya itu, walaupun saat itu dirinya sedang dalam keadaan hamil. Terlebih lagi, jarak dari rumahnya menuju Mesir sangatlah jauh. Kesetiaan Syafura tak berhenti sampai di situ. Sesampainya di Mesir, ternyata masih banyak orang yang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Meskipun berita itu sudah berlangsung sangat lama,
Namun hal itu tidak membuat Sapura gentar. Dirinya tetap setia berjalan bersama Nabi Musa alaihissalam dengan tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dilindungi. Nah, begitulah kisah istri Nabi Musa alaihissalam, Sapura, yang pemalu dan sangat setia. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk di dunia dan di akhirat.